Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ustadz Al-Nafdinar, moderator kita malam ini. Yang saya hormati Ketua Perti beserta seluruh pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah, para buya-buya dan umi-umi yang mengikuti kajian pada malam hari ini, insyaallah. Bisanadinal muttasil ilal Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Babud du'ai ba'da salah. Kata Imam Al-Bukhari, ada satu bab, babud du'a ba'da salah. Haddatsani bihi wa ilaihi, dengan sanadnya haddatsani Ishaq. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Ishaq. Akhbarana Yazid. Ishaq mendapatkan dari Yazid. Akhbarana Warqa an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qalu, sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, qad dhahaba ahlud dusuri bid darajati wan na'imil muqimi. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa dzaka? Qala, sallu kama sallaina wa jahadu kama jahadna wa anfaqu min fuduli amwalihim walaysat lana amwalun. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum wa tasbiquna man jaa ba'dakum wa la ya'ti ahadun bimithli ma ji'tum bihi illa man jaa bimithlihi. Jadi kerisauan sahabat Nabi, jadi ada kerisauan dari sahabat Nabi melihat orang-orang yang sholatnya lebih hebat, jihadnya lebih hebat, dan infaknya, sholatnya sama, jihadnya sama, tapi infaknya mereka ini lebih, sedangkan kami tak ada harta. Kata Nabi, ada satu amalan, kalau kamu amalkan ini, kamu bisa jumpa dengan orang sebelum kamu, dan kamu bisa melampaui orang sesudah kamu, dan tidak ada yang bisa menyamai kamu kecuali dia mengamalkan amalan ini. Tusabbihuna fi duburi kulli salatin ashran. Subhanallah, 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 subhanallah. Wa tuhammiduna ashran. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa tukabbiruna ashran. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Taba'uhu Ubaidullah bin Umar an Sumay. Ada beberapa jalur riwayat lagi hadis ini. Yang pertama, Ubaidullah bin Umar. Dalam hadis ini Warqa. Sedangkan dari Sumay ini ada dua orang. Satu Warqa, satu lagi Ubaidullah bin Umar. Warawahu Ibnu Ajlan bin Sumay an Sumay. Dan Ibnu Ajlan, berarti tiga udah. Warqa dari Sumay, Ubaidullah bin Umar dari Sumay, Ibnu Ajlan dari Sumay. Waraja bin Haywah. Warawahu Jarirun an Abdul Aziz bin Rufai an Abi Saleh. Abu Saleh, sumber dari Abu Saleh itu yang meriwayatkan dari Abu Saleh ada Sumay dan ada
Abdul Aziz bin Rufai. Lalu kemudian dari Abu Darda. Wa rawahu Suhail an abihi an Abi Hurairah. Dan Suhail meriwayatkan dari ayahnya, kemudian dari Abu Hurairah. Adapun penyebutan beberapa jalur riwayat itu pentingnya adalah untuk menunjukkan bahwa riwayat hadis itu bukan riwayat tunggal. Banyak jalur. Sebagaimana dalam kaidah boleh jadi satu jalur dhaif, tapi kemudian irtaqad darajatuhu ila darajatil haditsil hasan, bisa jadi naik kepada derajat hasan. Itulah kekeliruan orang yang modern sekarang dalam mentashih dan mentad'if hadis. Karena begitu dia tengok satu jalur langsung dia bilang hadisun dhaif. Padahal sebetulnya kalau ditengok syawahid wa mutaba'at, sebetulnya hadis itu bisa naik kepada hadis hasan. Bisa naik kepada hadis sahih, hasan li ghairih, sahih li ghairih. Nah, ini satu kaedah dari Imam Bukhari yang tidak dituliskannya. Makanya bagi peneliti hadis Fakultas Usuluddin, khususnya lagi di Ma'had Ali, bisa mengambil kaedah-kaedah dari Sahih Bukhari yang tidak disebutkan Imam Bukhari secara mansus. Tak ada disebutkannya secara teks. Termasuklah penyebutan syarat ittisalus sanad, adalatur rawi, dhabtur rawi, adamus syuduz, adamul illah. Ini semua tidak disebutkan Imam Al-Bukhari secara mansus, secara teks, secara nas, tapi kesimpulan ulama dari Sahih Al-Bukhari. Subutul liqa' inda Al-Bukhari dan imkaniyatul liqa' inda Muslim. Berikutnya nomor 6330. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, kata Imam Bukhari. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Jarir an Mansur anil Musayyab ibn Rafi' an Warrad maula al-Mughirah ibn Syu'bah. Qala, kata Warrad, kataba al-Mughirah ila Muawiyah ibn Abi Sufyan. Al-Mughirah berkirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, anna Rasulullah SAW kana yaqul, bahwa Nabi fi duburi kulli salatin, Nabi di akhir salat, idza sallama, sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Nabi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wa qala Syu'bah an Mansur qala sami'tul Musayyab. Kata Syu'bah waktu meriwayatkan ini, saya mendengarnya dari Musayyab. Saya mendengar dari Musayyab, maksudnya Musayyab bin Rafi' yang meriwayatkan hadis ini dari Warrad. Warrad ini maula Mughirah bin Syu'bah. Itu hadisnya. Sekarang penjelasan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qauluhu, ucapan Imam Al-Bukhari, babud du'ai ba'da shalah, bab doa setelah salat, ay artinya al-maktubah, setelah salat fardu. Habis salat maghrib tadi, lalu kemudian kita berdoa. Sengaja saya memilih pembahasan ini karena untuk menguatkan lagi amalan perti. Jadi beberapa pertemuan sebelumnya akidah, ini pertemuan ini fiqih. Amalan perti bahwa kita habis sholat itu berdoa. Karena ada yang memahami
di sholat itu sudah doa. Jadi habis sholat tak ada doa lagi. Nah ini jadi karena kitab ini tebal, pembahasannya banyak, kita pilih yang terkait dengan amalan-amalan kita, dengan keyakinan kita untuk menguatkan. Ay al-maktubah, setelah salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa fi hadhihi tarjamati, bab ini raddun, merupakan penolakan ala man za'ama, bagi orang yang menyatakan anna du'a ba'da salati la yushra'u. Ini bab ini menolak, membantah orang-orang yang mengatakan bahwa doa sesudah sholat itu tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya, tidak disyariatkan dalam Islam, tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Nah mereka yang mengatakan sesudah sholat, sesudah salam itu tidak ada doa lagi, mutamassikan bil hadits alladhi akhrajahu Muslimun. Mereka juga pakai hadis. Hadisnya disebutkan oleh Imam Muslim min riwayat Abdullah bin Al-Harith. Ada dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Harith, dia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kana an-nabiyyu, Nabi Muhammad SAW idza sallama, Nabi kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, la yathbutu, dia tidak duduk menetap, illa qadra ma yaqul, kecuali sekedar selama sampai pada ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hanya segitu saja. Jadi kalau kita hitung itu sekarang berapa menit lah itu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hanya selama itu sajalah Nabi duduk. Habis itu Nabi pun tegak. Tak ada baca-baca doa, mana ada doa di sini. Ini wal jawabu, jawabannya. Nah, ini jawabnya. Kalau ada nanti orang yang berhujah, kata dia habis sholat, kita kalau di Makkah kita tengok begitu orang. Sholat kita di masjid kecil yang ada di Makkah itu. Misalnya terlambat kita ke Masjidil Haram, sholat kita di masjid kecil. Asal habis sholat, pergi orang itu semua. Kalau ditanya itu apa dalilnya, mungkin sibuk, tapi bisa jadi itu keyakinan dia. Karena kata dia ada dalam Sahih Muslim, kana an-nabiyyu idza sallama, Nabi sesudah salam la yasbutu, dia tidak ada menetap, illa qadra ma yaqul, kecuali sekedar selama duduknya itu sampai pada bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dah tak ada doa-doa. Wal jawabu, jawaban terhadap ini, annal murada, bahwa yang dimaksud bin nafil mazkur, nafi, menafikan itu adalah nafyu istimrarihi jalisan ala hayatihi qabla salam. Maksudnya di situ adalah bukan Nabi duduk itu hanya sampai Allahumma antas salam, bukan begitu. Tapi Nabi duduk sebagaimana duduk tasyahud akhir, tak berubah duduknya seperti tasyahud akhir, ala hayatihi qabla salam, illa biqadri ayyaqula ma dzakar. Duduk duduk tasyahud akhir itu sampai salam, kanan kiri istighfar, la ilaha illallah syarikalah, Allahumma antas salam. Duduknya itulah yang dimaksud dalam Sahih Muslim ini. Jadi orang yang mengatakan berdalil dengan habis sholat itu tidak ada baca-baca doa berdasarkan Sahih Muslim, hadisnya sahih, fahamnya sakim.
Makanya kalau ada orang mengatakan kembalilah kita kepada hadis, kembali kepada hadis mengikut pemahaman ulama. Karena banyak hadisnya sahih, fahamnya saqim. Hadisnya betul sahih, tapi faham dia yang tak sahih. Apakah betul Nabi itu duduk? Iya memang, betul duduk, tapi maksudnya duduk dengan bentuk tasyahud akhir itu. Sebelum salam itu. Sampai pada Allahumma antas salam. Setelah Allahumma antas salam, bukan dia bangkit, berubah posisi duduknya. Itulah dalil beberapa imam kita, imam-imam tua biasanya. Kalau imam-imam muda ini entah dia tak tahu. Imam-imam tua, kalau di kampung, dia baru berubah ke kanan tuh setelah Allahumma antas salam. Coba perhatikan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha qayyum atubu ilaih. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Baru dia berubah berbelok ke kanan. Karena Nabi duduk menetap sekadar selama sampai Allahumma antas salam. Faqad sabata annahu kana idza shalla, Nabi SAW kalau dia salat aqbala ala ashabihi. Selesai salat dia menghadap ke sahabat. Tadi katanya habis salat sekadar Allahumma antas salam, habis itu dia bangkit. Dia bukan bangkit. Duduknya ala hayatihi, duduknya duduk tasyahud akhir itu sampai sekadar sekira-kira Allahumma antas salam. Habis itu dia menghadap ke jamaah. Aqbala ala ashabihi. Ini yang diamalkan beberapa imam sekarang. Habis sholat dia menghadap ke jamaah. Itu satu riwayat. Riwayat satu lagi, Nabi menghadap ke kanan. Kenapa Nabi menghadap ke kanan? Karena sahabat minta supaya dapat berkah sebelah kanan. Maka selesai salam itu Nabi menghadap ke kanan. Jadi kalau ada imam-imam kita menghadap ke kanan, nah itu sunnah. Kalau ada yang menghadap ke jamaah, sebetulnya Nabi menghadap ke jamaah itu dia mau bertanya, asyahidun fulan. Dia mau menengok, mau bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Apakah si fulan datang, si anu datang apa tak datang? Itu menunjukkan yang menjadi imam itu kalau di rumah sahibul bait. Karena dia yang tahu isi rumah itu. Kalau di kampung itu yang imamnya adalah ulil amri. Karena ulil amri itu punya kuasa, dihormati, disegani. Kalau dia di pondok, ya buyanya lah. Buyanya jadi imam sehingga dia bertanya, mana Ustadz anu, mana guru anu, mana bapak anu. Kalau kita yang tamu mana kita kenal, mana kita tahu. Aqbala ala ashabi. Fayuhmalu ma warada minad du'ai ba'da salati ala annahu kana yaquluhu ba'da an yuqbila biwajhihi ala ashabihi. Maka dapat dipahami di sini bahwa kapan Nabi itu berdoa? Berdoanya setelah dia menghadapkan wajahnya kepada sahabatnya. Untuk mendamaikan, mengkompromikan hadis yang ada dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah tadi yang mengatakan bahwa Nabi katanya tak ada berdoa habis sekira-kira seagak-agak selama Allahumma antas salam. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani maksudnya selama sampai Allahumma antas salam itu dia menghadap ke kiblat, habis itu dia pun menghadap ke jamaah, disitulah dia berdoa itu. Qala Ibnul Qayyim. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menunjukkan siapa orangnya. Siapa orangnya yang mengatakan enggak ada doa setelah salat? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitabnya Fil Hadyin Nabawi. Wa amma du'a'u ba'da salam. Adapun doa sesudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Minas salati, dari salat. Mustaqbilal qiblati.
menghadap kiblat. Sawaun al-imamu, apakah itu imam, wal munfaridu, atau makmum, wal ma'mumu. Falam yakun dzalika min hadiyin Nabi SAW aslan, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi, tak ada dalilnya, kata Ibnul Qayyim. Wala ruwiya anhu bi isnadin sahihin, tidak ada hadis yang diriwayatkan dengan hadis sahih, wala hasanin, dan tidak pula hadis hasan. Wa khassa ba'duhum dzalika bi salatayil asri, al-fajri wal asri. Ada pula sebagian orang yang mengkhususkan berdoa ini setelah salat subuh dan setelah asar. Walam yaf'alhu an-nabiyyu, kata Ibnul Qayyim, ini tidak pernah dilakukan Nabi. Walal khulafa'u ba'd, dan tidak pula dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi bahasa-bahasa ini yang sekarang kita dengar ini tidak pernah dibuat Nabi, ini tidak pernah dibuat sahabat. Ini bahasa-bahasa Ibnul Qayyim. Wala arsada ilaihi ummatahu, tidak pernah Nabi memberikan tuntunan kepada umatnya berdoa sesudah sholat. Masih kata Ibnul Qayyim. Wa innama huwa istihsan, yang dilakukan orang berdoa sesudah sholat itu adalah istihsan, menganggap suatu amal baik. Ra'ahu man ra'ahu iwadan minas sunnati ba'dahuma. Menurut pendapat orang, kata dia, nggak ada dalam hadis, tidak ada bimbingan, tak ada tuntunan, tak ada perbuatan Nabi, sahabat pun tidak. Itu hanyalah pendapat orang saja, kata dia, kata Ibnul Qayyim. Wa ammatul ad'iyatil muta'alliqati bis salati innama fa'alaha fiha. Adapun doa-doa yang terkait dengan salat itu mesti fa'alaha fiha, mesti mengikut perbuatan Nabi. Ada tak dibuat Nabi? Kalau tak ada dibuat Nabi, tak usah buat. Ini masih kata Ibnul Qayyim. Wa amara biha fiha, perintahnya dia melakukan atau dia menyuruh. Wa hadzal laiqu bihalil musalli, itulah yang layak dilakukan orang yang salat. Fa innahu muqbilun ala rabbih, karena dia sedang berhadapan dengan Allah. Munajihi, dan dia bermunajat, meminta kepada Allah. Fa idza sallama minha, kalau dia udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, inqata'at, maka putus. Habis, sudah tak ada lagi doa-doa. Inqata'at al-munajatu, maka selesailah munajatnya, permohonannya. Wantaha mauqifuhu, udah selesai pula lah mauqif dia, sikap dia minta itu udah selesai. Wa qurbu, dan ibadahnya pun udah selesai. Fa kaifa yatruku su'alahu fi hali munajatihi, bagaimana mungkin ada orang yang meninggalkan mohon waktu munajat? Maksudnya, kalau mau berdoa, berdoalah waktu dalam sembahyang itu. Kenapa pula berdoa sesudah salam? Wal qurbi minhu wa huwa muqbilun alaihi thumma yas'alu idzan sarafa anhu. Kalau mau minta, mintalah. Makanya mereka, kata dia, kalau mau minta, ia dalam sholat itu, di sujud terakhir atau sebelum salam. Sebelum salam itulah kamu mau minta. Kalau udah selesai, summa yas'al idzan sarafa anhu, apa pula minta sesudah itu, kata dia. Fa kaifa yatruku su'alahu fi hali munajatihi wal qurbi minhu wa huwa muqbilun alaihi summa yas'alu idzan sarafa anhu, kata Ibnul Qayyim. Tajam kritik Ibnul Qayyim ini. Bayangkan ini abad ke-8 ini, abad ke-8. Abad ke-8, abad ke-9. 600 tahun yang lalu orang ini sudah mengkritik
doa sesudah sholat ini. Pokoknya udah selesai sholat, ya udah kata dia. Lakinnal adhkar al-waridata ba'dal maktubah. Akan tetapi zikir-zikir yang ada dalam hadis sesudah sholat fardu, yustahabbu, dianjurkan, liman ata biha, an yusalli ala nabi, salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ba'da an yufrigh minha wa yad'u bima sya'a, wa yakunu du'a'uhu aqaba hadhihi al-ibadati tsaniyah wa hiya dzikru la li kaunihi dubural maktubah. Kontradiktif, coba tengok. Lakinnal adhkar al-waridata, adapun zikir-zikir yang ada ba'dal maktubah, sesudah salat fardu, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah syarika lah, Allahumma antas salam, liman ata biha an yusalli ala nabi, kata dia berselawat, habis salat tu selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ba'da an yufrigh minha wa yad'u bima sya'a, habis itu dia berdoa. Silakanlah, kata dia, berdoa. Habis zikir-zikir itu, habis selawat, berdoa. Wa yakunu du'a'uhu aqaba hadhil ibadati tsaniyati, maka doanya itu sesudah ibadah yang kedua. Sesudah ibadah yang kedua maksudnya sesudah zikir, bukan sesudah salat. Salat bukan sesudah salat. Wa hiya dzikru, ibadah yang kedua yang dimaksud itu adalah zikir, la li kaunihi dubural maktubah, bukan posisi doa itu setelah sholat fardu. Pokoknya setelah sholat fardu nggak ada itu doa-doa, kata dia. Kalaupun ada orang berdoa sesudah sholat fardu, itu bukan setelah sholat fardu, tapi setelah zikir. Habis ucapan Ibnul Qayyim. Sekarang bantahan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qultu, ini kata Ibnu Hajar, qultu, menurut aku, menurut saya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Jangan diam. Jangan diam. Kalau ada sesuatu, harus dibahas. Terkait dalam masalah akidah, terkait masalah fikih, apakah itu statement orang dalam buku, kalau buku bantah, atau ceramah orang. Cobalah kita tengok Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Ada kitab yang ditulis oleh Al-Hadyun Nabawi, ditulis oleh Ibnul Qayyim, dia bantah. Jadi tidak ada lagi istilah ada seseorang berkata, nggak usah begitu. Ada si fulan di ceramah dia di YouTube kemarin, ini ceramahnya. Jadi seandainya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hidup zaman sekarang, dia membantah itu pernyataan-pernyataan orang yang menyimpang di internet itu. Jangan didiamkan. Nah, maka dia katakan, ada satu kelompok yang mengatakan tidak ada doa setelah sholat. Salah satu orangnya namanya Ibnul Qayyim. Nama kitabnya, ini. Jadi nggak usah kita segan. Padahal ini bukan masalah halal haram ini, tapi masalah pemahaman. Setelah dipaparkan, barulah menurut saya, wa ma idda'ahu minan nafyi mutlaqan mardudun. Adapun pernyataan Imam Ibnul Qayyim yang menafikan secara mutlak tak ada doa setelah sholat fardu, mardud. Pernyataannya itu mardud, tertolak. Mana dalilnya? Faqad thabata an Mu'adz bin Jabal. Karena ada hadis sahih dari Mu'adz bin Jabal. Anna Nabi SAW qala lahu, Nabi berkata kepada dia. Apa kata Nabi? Ya Mu'adz, inni wallahi la uhibbuk. Sesungguhnya demi Allah aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Ini dalil kalau kita sayang sama saudara kita itu, jangan diam, kita nyatakan. Inni uhibbukum fillah. Jawabannya, ahabbakallahu fima ahbabtani.
Fala tada' dubura kulli salatin. Jangan kau tinggalkan di ujung salatmu antakul kau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sampai tinggal wahai Muaz. Allahumma a'inni. Muaz ini mau dikirim ke Yaman mengutip zakat. Nanti di Yaman ini sibuk. Maka aku kasih kau amalan pendek Muaz, tapi luar biasa ini amalan ini. Apa amalannya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Akhrajahu Abu Dawud. Diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya, wan Nasa'i, Sunan Nasa'i, was sahahahu Ibnu Hibban. Dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Imam Al-Hakim. Ada lagi, wa haditsu Abi Bakrah fi qauli Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa 'adzabil qabri. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna dubura kulli salatin. Nabi membaca doa ini di ujung salat. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, wa Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, wan Nasa'i, Sunan Nasa'i, wa Sahihul Hakim. Kata Imam Hakim, hadis sahih. Wa haditsu Sa'ad al-Ati, yang ketiga. Ada pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad fi bab at-ta'awudz minal bukhli. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Qariban, nanti sebentar lagi ada kita bahas. Fa inna fi ba'dhi turuqihi al-matlub. Wa haditsu Zaid ibn Arqam, yang keempat. Ada hadis Zaid bin Arqam, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi berdoa fi duburi kulli salah, Allahumma rabbana wa rabbu kulli syai'. Hadisnya ada dalam Sunan Abi Dawud wan Nasa'i. Hadis yang kelima, wa haditsu Suhaibin. Hadis diriwayatkan oleh Suhaib, rafa'ahu, hadisnya marfu'. Kana yaqulu idza sharafa minas shalah, kalau dia selesai salat ia membaca Allahumma aslih li dini alladhi huwa asmatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Ada hadis akhrajahu an-Nasa'i. Hadis ini ada dalam Sunan Nasa'i. Wasahahu Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, wa ghairu dzalik, dan lain-lain. 5 riwayat menyebutkan ada doa setelah salat. Fa in qila. Nah, ini bantahan yang kedua. Bantahan yang pertama bahwa berdoa selesai salat itu ada. Tapi masalah lagi pada kalimat dubura. Apakah yang dimaksud dengan dubura itu di ujung salat sebelum salam? Atau makna dubura itu selesai salam? Karena kata mereka memang betul hadis ini sahih, tapi Nabi berdoa itu sebelum salam, kata dia. Fa in qila, kalau ada yang mengatakan al muradu bi duburi kulli salatin, yang dimaksud dengan dubur di ujung salat itu adalah qurba akhiriha, sebelum salam. Wa huwa tasyahud, di ujung tasyahud sebelum salam. Qulna, maka kami jawab, wa waradal amru bidzikri dubura kulli salah. Sedangkan perintah berzikir itu bunyi kalimatnya dubur kulli salah. Dubur kulli salah itu kapan? Subhanallah, 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 itu dubur kulli salah. Kan sesudah salam itu. Kalian bilang sebelum salam. Zikir sesudah salam. Wal muradu bihi ba'da salam. Yang dimaksud dengan dubur shalah adalah ba'da salam, sesudah salam. Ijma', konsensus, kesepakatan. Fakadha hadha, begitu juga dengan ini. Kalau zikir setelah salat dubura
dipahami ba'da salam, maka doa-doa dubura itu juga maksudnya adalah setelah salam. Hatta yasbutu ma yukhalifuhu, sehingga dapatlah ditetapkan sesuatu yang mukhalif, yang bertentangan dengannya. Wa qad akhrajat Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan min hadis Abi Umamah, menyebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari riwayat Abu Umamah Al-Bahili, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyud du'ai asma', apa doa yang paling didengar Allah? Allah Maha mendengar, maksudnya apa doa yang paling makbul? Qala, kata Nabi, jauful lailil akhir, jauf, tengah malam yang akhir, di ujung. Wa duburas salatil maktubat, dan ujung solat. Ujung solat ini bukan ujung solat waktu tasyahud sebelum salam, maksudnya adalah setelah salam. Doa yang paling makbul adalah doa tengah malam, ujung, dan doa setelah solat. Wa qala hasanun, kata Imam Tirmidzi, hadisnya hadis hasan. Wa akhrajat Tabari, Imam Tabari ada meriwayatkan min riwayati Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Apa kata dia? Ad-du'a'u ba'dal maktubah, doa setelah solat fardu, afdal, lebih afdal, lebih utama, minad du'a'i ba'dan nafilah, daripada doa setelah solat sunat. Macam mana hebatnya? Kafadlil maktubati 'alan nafilah, seperti keutamaan solat fardu dibanding solat sunat. Berdoa selesai fardu lebih afdal daripada berdoa selesai solat sunat. Sehebat apa? Seperti hebatnya solat fardu dibandingkan dengan solat sunat. Wa fahima, apakah ini pemahaman? Ini pemahaman Imam Ibnu Al-Hafiz Ibnu Hajar saja, atau coba tengok, orang sehebat Ibnu Hajar pun dia tidak mengatakan ini menurut saya. Wa fahima katsirun, dipahami oleh katsirun, banyak, mimman laqainahu minal hanabilah, banyaklah dari orang-orang mazhab Hambali yang kami jumpa. Ini menunjukkan bahwa mereka dulu itu berbeda mazhab, dia berjumpa, dia ada interaksi. Mimman laqainahu minal hanabilah anna murada Ibnul Qayyim, bahwa yang dimaksud Ibnu Qayyim nafyud du'a ba'da salati mutlaqan. Jadi nggak ada istilah ini kamu salah paham, kamu salah paham tentang ini, bukan begitu pemahaman. Enggak ada. Itu bukan pemahaman Ibnu Hajar terhadap teks Ibnu Qayyim. Ustadz Somad salah paham ini karena Ustadz kan cuman baca bukunya, bukan. Wa fahima katsirum mimman laqainahu minal hanabilati. Memang begitulah pemahaman menurut orang-orang mazhab Hambali yang kami jumpai, yang kami dengar. Anna murada Ibnul Qayyim, bahwa yang dimaksud Ibnu Qayyim itu adalah nafyud du'ai ba'da salati mutlaqan. Tidak ada doa selesai solat. Jadi pahamlah kita nanti kalau ada orang yang mati-matian keluar urat leher mengatakan enggak ada itu doa selesai solat. Nah itulah dia. Itulah, inilah pemahaman dia. Dari sinilah sumbernya. Walaisa kadzalik. Tidak begitu kata Ibnu Hajar Asqalani. Fa inna hasila kalamihi, kesimpulan dari ucapan Ibnul Qayyim, annahu nafahu biqaidi istimrari ay istiqbalil musalli al-qiblah. Maksud dia adalah Imam
Ibnu Qayyim menafikan tidak ada doa selesai sholat biqaidi dengan ikatan istimrari istiqbalil musalli al-qiblah. Ketika orang selesai sholat itu menghadap kiblat. Wa iraduhu ba'da salam. Dan dibacakannya selesai salam. Wa amma idzan taqala biwajhihi. Adapun selesai dia Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah syarikalah Allahumma anta salam, selesai. Habis itu kan dia berubah. Wa amma idza intaqala biwajhihi. Adapun setelah dia bergeser atau qaddamal adhkar al-masyru'ah, atau setelah dia membaca zikir fala yamtani, maka boleh, tidak ada larangan indahu al-ityan bid-du'a, boleh membaca doa hina izin, ketika itu. Titik. Kata sebagian ulama mazhab Hambali, menurut Ibnu Qayyim, menurut ulama kami ini Ibnu Qayyim, selesai sholat enggak ada doa. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak begitu. Yang dimaksud Ibnu Qayyim itu adalah tidak ada doa selesai sholat ketika masih menghadap kiblat sekadar sampai Allahumma antas salam. Adapun setelah bergeser, maka boleh berdoa. Sebagaimana di awal tadi sudah dijelaskan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau ada orang yang berzikir, bersalawat, setelah itu dia berdoa, boleh. Karena doanya itu bukan setelah sholat, tapi setelah zikir. Nah, kan jelas tuh. Orang Hambali sendiri pun tak paham apa yang dikatakan Ibnu Qayyim. Summa dzakaral musannifu haditha Abi Hurairah fit tasbih ba'da shalah wa hadits al-Mughirah fi qawli la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa qad tarajjama fi awakhir as-shalah babu dzikri ba'da tasyahhud. Dan Imam Al-Bukhari memuat ada satu bab, nama babnya bab zikir setelah tasyahud, setelah salam. Wa awrada fihi hadainil haditsaini, dan beliau memuat dua hadis ini. Wa taqaddama syarhuhuma hunaka, sudah dijelaskan di bab zikir ba'da tasyahud, mustawfin, lengkap. Wa munasabatu hadhihi tarjamati lahuma, korelasi kesesuaian bab ini dengan hadis yang ada di dalamnya, an-nadzakir, bahwa orang yang berzikir yahsulu lahu ma yahsulud da'i, orang yang berzikir mendapatkan apa yang didapat orang yang berdoa. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Saya berzikir. Saya yang berzikir mendapatkan apa yang didapat orang yang berdoa. Yang satu berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah begini, ya Allah begini. Saya berzikir, saya mendapatkan apa yang didapatkan orang yang berdoa. Idza syaghalahu dzikru 'anit talab, kalau zikir menyibukkan dia daripada minta. Yang satu sibuk minta, yang satu sibuk zikir. Yang sibuk zikir itu mendapatkan apa yang didapatkan yang minta. Ini dari mana? Kama fi hadisi Ibnu Umar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, rafa'ahu, hadis marfu', Nabi. Apa kata Nabi? Yaqulullah, hadisnya hadis qudsi. Allah berfirman, man syaghalahu zikri, siapa yang sibuk berzikir mengingat aku, an mas'alati,
sibuk mengingat aku sampai dia tak minta kepada aku. A'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Aku beri dia lebih afdal daripada yang kuberikan pada orang yang minta. Kasih aku rezeki, kasih aku rumah, kasih aku ini, kasih aku itu, kasih aku ini, kasih aku itu. Yang satu lagi sibuk berzikir. Man syaghalahu zikri an mas'alati. Siapa yang sibuk berzikir mengingat aku sampai lupa dia minta kepada aku. A'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Aku berikan dia sesuatu yang lebih hebat daripada yang kuberikan kepada orang yang meminta. Akhrajahu Tabrani. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani bisanadin layyinin, dengan sanad yang layyin, lemah. Wa haditsu Abi Sa'id, adapun hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id bunyi lafaznya man syaghalahul Qur'ana. Siapa yang sibuk baca Quran, ngapal Quran, ngaji Quran, murajaah Quran. Wa zikri. Siapa yang sibuk baca Quran dan sibuk berzikir mengingat aku an mas'alati, sampai dia tak minta kepada aku. A'taitahu afdala ma u'tis sa'ilin. Aku berikan kepada dia lebih afdal, lebih utama daripada aku berikan pada orang yang meminta. Jadi riwayat yang kedua ini, riwayat Abu Sa'id, ada tambahan baca Quran. Yang satu orang yang zikir, satu orang baca Quran. Al-hadithu akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini disebutkan Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Wa hassanahu, kata dia hadisnya hadis hasan. Wa qawluhu fil haditsil awwali. Haddatsana Ishaq. Pada hadis yang pertama tadi di awal bab, kan Imam Bukhari mengatakan Ishaq. Ishaq apa yang dimaksud? Huwa ibnu Rahawai. Ishaq ibnu Rahawai. Au ibnu Mansur. Wa Yazid. Coba tengok di awal sanad tadi. Ishaq an Yazid. Yazid itu siapa? Wa Yazid bin Harun. Wa Warqa. Warqa itu siapa? Warqa di situ adalah Ibnu Umar al-Yashkuri. Wa Sumai. Sumai itu siapa? Sumai itu Maula Abi Salih. Coba tengok di awal tadi. Ishaq bin Rahawai. Yazid bin Harun. Warqa itu kata dia adalah Ibnu Umar al-Yashkuri. Sumai Maula Abi Salih. Abu Salih dari Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahwa mereka waktu menulis hadis ini disingkat-singkatnya aja. Yazid mana? Yazid bin Harun. Itulah gunanya membaca syarah tadi, supaya tahu kita Yazid siapa yang dimaksud itu. Qauluhu. Dalam hadis tadi kan ada bunyi kalimat taba'ahu Ubaidullah bin Umar. Ada riwayat lain. Riwayat lain itu namanya mutaba'ah, yang diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Umar. Ubaidullah bin Umar itu wal Umari an Sumai. Maksud dia di dalam sanadnya dia meriwayatkan dari Sumai. Wa fi aslil hadis la fil adadil madhkur. Pada asal hadis ini bukan pada jumlah yang disebutkan. Ini terkait tentang apakah bacaannya 10 atau 33. Ini nanti disebutkan beberapa ikhtilaf riwayat, tapi tarjihnya nanti yang kuat adalah pada 33. Wa qad bayyantuhu hunaka. Aku sudah menjelaskannya, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar di sana. Inda syarhihi, waktu aku menjelaskan hadis ini udah ada, aku tengok, maksudnya tengoklah ke sana. Anna Warqa, bahwa si Warqa khalafa ghairahu. Warqa meriwayatkan hadis berbeda dengan periwayat lain. Fi qawlihi ashran.
tusabbihuna ashran, subhanallah subhanallah, wa tuhammiduna ashran, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, wa tukabbiruna ashran. Kata dia Warqa berbeda. Wa annal kulla, semua periwayat hadis ini qalu, mengatakan salasan wa salasin, 33. Wa inna minhum man qala, sebagian mereka berkata al-majmu' hadzal qadar. Ini dalil tidak boleh mengambil hukum dari satu hadis. Tak boleh. Maka manhaj ulama adalah manhaj maudhu'i. Apa yang ingin disampaikan Imam Al-Bukhari dengan Sahih Bukhari? Keliru kalau ada orang mengatakan Imam Bukhari menyusun, Imam Bukhari ngarang. Imam Bukhari tidak mengarang. Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis mengikut bab tematik. Sebetulnya Imam Bukhari mau mengatakan jangan kalian mengambil hukum dari satu hadis. Al-Majmu', kesimpulan dari semua hadis bahwa yang betul adalah salasan wa salasin. Qultu, kata saya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, qad warada bi dzikril ashri, 10 tasbih, 10 tahmid, 10 takbir, fi hadisi Abdullah bin Umar, ada dalam riwayat Abdullah bin Umar wa jamaah dan kelompok. Wa hadis Ubaidullah bin Umar taqaddama mausulan hunak, hadis Abdullah bin Umar juga sanadnya kuat. Wa aghrab al-Kirmani, Imam al-Kirmani faqala lamma ja'a hunaka bi lafzid darajat faqayyadaha bil mala'. Imam al-Kirmani menyebutkan beberapa riwayat, tapi riwayat ini tidak sama dengan riwayat yang lain, gharib. Bilafzin, dengan lafaz ad-darajat, faqayyadaha bil, wa qayyada aidan ziyadatun fil a'mal minas shawm wal hajj wal umrah, zada fi iddatil azkar. Jadi ketika riwayat itu disebutkan, dia ada tambahan. Membaca ini akan menaikkan derajat, membaca ini nanti dia tambahan dari amal puasa, haji dan umrah dan lain sebagainya. Yakni walamma khalat hadhihi riwayah min dzalika naqasal adad. Jumlahnya itu berkurang karena ada ikatan lain. Karena ada ikatan amalan lain. Adapun kalau hanya sekedar murni zikir itu, maka majmu' semuanya adalah 33. Adapun yang katanya tadi 10 itu, dia ada ikatan dengan amalan lain. Summa qala ala anna mafhumal adad la i'tibara bihi, bahwa mafhum adat jumlah itu la i'tibara bihi, intaha, tidak dilihat pada adat jumlah yang 10 tadi. Jadi hadis yang mengatakan 10 itu ada catatan. Yang paling kuat adalah 33. Yang 10 itu dia ceritanya tentang kaitannya dengan amalan-amalan lain. Bukan itu sulbil maudhu, inti masalahnya. Nah, jadi jangan dibenturkan antara hadis 10 dengan hadis 33. Kalau tentang zikir setelah sholat 33. Adapun yang tentang 10 itu, dia kalau ada kaitan dengan amal lain, dan bukan jumlah itu yang menjadi konsentrasinya, bukan di situ.
Wakilal jawabaini, kedua jawaban ini muta'aqqabun. Kedua jawaban ini masih lagi ada muta'aqqab, ada ta'qibnya, ada komentarnya. Ammal awwalu, jawaban yang pertama, famakharajul hadisaini wahidun, sumber riwayatnya satu, yaitu min riwayati Sumay an Abi Shalih an Abi Hurairah. Wa inna makhtalafa ar-ruwatu anhu fil adad al-mazkur fi ziyadah wan naqs. Perbedaannya adalah pada angka. Fa in amkanal jam'u, kalau bisa dikombinasikan, lakukan al-jam'u. Ini kaidah. Jika terjadi ikhtilaf riwayat, jangan langsung nasakh mansukh, jangan langsung tarjih. Tapi manhaj yang pertama adalah al-jam'u bainar riwayat. Wa illa, kalau tidak bisa dikombinasikan, fayu'khadhu birrajih, maka ditarjih, diambil yang rajih, ditinggal yang marjuh. Fa inistawu, kalau sama dia tak bisa ditarjih. Falladhi, maka hafizaz ziyadata muqaddam, maka yang ada ziyadah lebih didahulukan. Wa azunnu sababal wahmi annahu waqa'a fi riwayati Ibnu Ajlan. Menurut saya terjadi wahamnya itu pada riwayat Ibnu Ajlan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yusabbihuna wa yukabbiruna wa yuhammiduna fi duburi kulli salah 33 marrah. Fahamalahu ba'duhum ala anna al-adad mazkur maqsumun ala al-adhkar as-salasah. Sebagian mereka menganggap bahwa itu dibagi 3. Farawal haditha bilafzi 11. Dianggap mereka dibagi 3. Makanya dia katakan 11, 11, 11. Bukan subhanallahnya 33, alhamdulillahnya 33, Allah akbar 33. Farawal haditha bilafzi 11. Wa alqa ba'dahum faqala 10. Yang sebagian mereka pula algha, dihapuskannya, maka tinggal 10. Wallahu a'lam. Itu analisa Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terjadi waham pada mereka untuk menunjukkan bahwa riwayat yang mengatakan 10 itu marjuh, maka riwayat yang kuat adalah 33, karena kekeliruan mereka ini. Wallahu a'lam. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.